Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita hari ini. Senang banget hari ini kita bisa ngobrol bareng lagi dengan topik yang nggak kalah seru juga. Dan sekaligus topik ini tuh menarik, penting banget untuk kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Hari ini tuh kita akan membahas tentang perdamaian dalam berbagai budaya di Indonesia, masyarakat majemuk, sampai bagaimana budaya Indonesia mengajar kita hidup rukun di tengah banyak perbedaan. Dan tentunya aku nggak sendiri, hari ini aku bakal ditemani oleh Gabriel dan Pamela. Halo semuanya. Wah, topik hari ini seru banget sih, karena Indonesia itu terkenal dengan keberagamannya. Hai teman-teman, aku juga excited banget karena budaya Indonesia tuh banyak banget nilai positif yang bisa dipelajari, terutama soal perdamaian dan persaudaraan. Oke, hal pertama yang kita akan bahas yaitu perdamaian dalam berbagai budaya di Indonesia. Nah, em, Gabriel, menurut kamu gimana sih budaya Indonesia bisa diciptakan perdamaian? Kalau menurut aku, banyak budaya di Indonesia yang mengajarkan hidup rukun dan saling menghormati. Contohnya, budaya gotong royong. Walaupun orang-orang punya latar belakang yang berbeda, mereka tetap bekerja sama, membantu satu sama lain. Betul banget. Bahkan di beberapa daerah juga ada tradisi musyawarah untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa kekerasan. Jadi, masyarakat diajarkan untuk mendengar pendapat orang lain dulu sebelum mengambil keputusan. Iya ya, menarik banget. Jadi budaya Indonesia itu sebenarnya punya banyak nilai perdamaian dan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya juga kayak tradisi saling membantu saat ada acara adat, pernikahan, atau bahkan saat ada musibah. Semua orang ikut membantu tanpa melihat perbedaan suku maupun agama. Dan menurut aku, keberagaman budaya justru jadi kekuatan Indonesia. Karena dari situ kita belajar toleransi dan menghargai cara hidup orang lain. Nah, benar banget. Jadi perdamaian di Indonesia bukan cuma teori, tapi sudah terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan kedua, yaitu mendeskripsikan arti masyarakat majemuk dalam kebudayaan Indonesia. Pamela boleh menjelaskan lebih dahulu. Oke, masyarakat majemuk itu artinya masyarakat yang terdiri dari banyak perbedaan, seperti suku, agama, bahasa, adat, dan budaya. Indonesia termasuk negara majemuk karena punya ratusan suku dan budaya yang berbeda-beda. Dan walaupun berbeda, masyarakat Indonesia tetap punya tujuan yang sama, yaitu hidup damai dan menjaga persatuan bangsa. Aku setuju. Kadang perbedaan memang bisa mengundangkan pendapat yang berbeda juga. Tapi kalau kita punya sikap saling menghargai, perbedaan itu justru bikin kehidupan jadi lebih kaya dan menarik. Benar, dari masyarakat majemuk, kita bisa belajar banyak hal baru dari budaya lain. Misalnya makanan khas, bahasa daerah, pakaian adat, sampai tradisi unik tiap daerah. Makanya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu penting banget. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu Indonesia. Dan menurut aku, menjaga kerukunan dalam masyarakat majemuk itu jadi tanggung jawab untuk semua orang, terutama generasi muda seperti kita. Oke, sekarang masuk ke tujuan ketiga, membuat karangan singkat tentang perdamaian dalam kebudayaan daerah masing-masing. Nah, Gabriel, coba kasih contoh dong. Oke, jadi di daerah aku itu, masyarakat masih menjaga budaya gotong royong. Misalnya, saat ada tetangga yang mengadakan acara atau mengalami kesulitan, warga sekitar langsung membantu bersama-sama. Dari situ terlihat kalau budaya daerah bisa menciptakan rasa persaudaraan dan perdamaian antar warga.
Kalau di daerahku, ada kebiasaan saling menghormati orang yang lebih tua dan menjaga sopan santun saat berbicara. Walaupun sederhana, kebiasaan itu bikin hubungan masyarakat jadi lebih harmonis dan jarang terjadi konflik. Menarik banget ya. Jadi sebenarnya perdamaian itu bisa dimulai dari hal-hal kecil dalam budaya sehari-hari. Betul banget. Perdamaian gak selalu tentang hal besar, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap baik kepada orang lain setiap harinya. Dan budaya daerah Indonesia punya banyak nilai positif yang bisa membantu masyarakat hidup lebih damai dan saling peduli. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tujuan yang terakhir, itu menuliskan keunggulan proses perdamaian dalam budaya Indonesia. Nah, menurut kalian apa keunggulan budaya Indonesia dalam menciptakan perdamaian? Kalau menurut aku, salah satu keunggulannya adalah budaya musyawarah. Jadi, kalau ada masalah, masyarakat biasanya berdiskusi dulu untuk mencari solusi bersama-sama. Iya, dan budaya Indonesia juga mengutamakan kekeluargaan. Orang-orang diajarkan untuk menjaga hubungan baik dan menghindari permusuhan. Selain itu, masyarakat Indonesia terkenal ramah dan suka membantu. Sikap itu bikin hubungan sosial jadi lebih hangat dan damai. Keunggulan lainnya adalah adanya toleransi antar agama dan antar suku. Walaupun berbeda keyakinan atau budaya, masyarakat tetap bisa hidup berdampingan. Menurut aku, itu yang bikin Indonesia unik. Banyak negara punya keberagaman, tapi Indonesia punya nilai persatuan yang kuat banget. Setuju banget. Kalau nilai-nilai perdamaian itu, nilai perdamaian ini terus dijaga, Indonesia bisa tetap menjadi negara yang harmonis walaupun penuh perbedaan. Wah, nggak kerasa ya ternyata obrolan kita tuh hari ini tuh panjang banget, tapi seru. Hari ini kita udah membahas tentang perdamaian dalam budaya Indonesia, arti masyarakat majemuk, contoh perdamaian dalam budaya daerah, sampai keunggulan proses perdamaian di Indonesia. Semoga setelah mendengarkan podcast ini, kita jadi makin sadar nih pentingnya menjaga persatuan dan menghargai keberagaman. Dan semoga kita semua bisa ikut menyebarkan perdamaian mulai dari lingkungan kecil di sekitar kita. Makasih banyak ya buat Gabriel dan Pamela yang udah sharing hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.